warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema meraih ampunan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang pastinya sangat dinantikan sekali oleh umat Islam. Karena di dalam bulan Ramadan itu begitu banyak padilah-padilah yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Di antara padilah, salah satunya adalah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, sungguh sangat terhina dan rendah seorang hamba apabila datang kepadanya Ramadan, namun bulan tersebut berlalu begitu saja sebelum diampuni untuknya dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, target utama kita di bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berangkat dari target yang utama itu, maka kita harus menyiapkan apa saja yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan ini pergi dengan begitu saja, dengan kita tidak mengamalkan apapun atau sia-sia begitu saja. Kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kita harus meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari target Ramadan inilah seorang hamba hendaknya menyiapkan pembekalan untuk mengarungi 1 bulan Ramadan agar mendapatkan tujuan yang dicita-citakan, yaitu ampunan dari Allah. Paling tidak dari banyak keterangan yang Rasulullah SAW sampaikan, ada 4 amalan yang senantiasa dapat kita lakukan dalam bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan. Di antaranya, yang pertama adalah puasa di siang hari dengan sebenar-benarnya puasa, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan lapar, haus, tapi benar-benar menjaga puasa kita dari berkata yang tidak baik, berkata menggunjing orang. Intinya kita harus menjaga puasa ini ya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengotori atau bermaksiat kepada Allah. Amalan yang kedua yaitu qiyam di malam hari dengan sebenar-benarnya qiyam, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, hanya ridho Allah yang menjadi tujuan kita. Kesungguhan qiyam ini dapat dinilai dari konsistensi dan keistiqomahan seorang hamba ketika melakukan ibadah. Contohnya, qiyam di sini kita melaksanakan sholat sunat tarawih dengan istiqomah terus-menerus, ya, tidak berhenti di tengah jalan, ya. Apalagi sekarang kita sudah mulai kepada hari-hari terakhir. Nah, di hari terakhir ini kita ayo berlomba meraih ampunan Allah. Karena di hari terakhir ini adalah ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka kita raih ya ampunan Allah melalui malam Lailatul Qadar.
Amalan yang ketiga adalah tilawah Al-Quran, yaitu kita senantiasa membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya. Karena dalam hadis Nabi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat pada siang hari, maka berilah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah izin kepadaku untuk memberikan syafaat keduanya. Keduanya memberikan izin, yakni puasa dan Al-Quran memberikan izin untuk memberikan syafaatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengisi hari demi hari dengan membaca Al-Quran ini merupakan cara kita meraih ampunan ke Allah. Kemudian dengan membaca Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Al-Quran akan menolong kita di hari kiamat dan memberikan syafaatnya. Amalan yang keempat adalah memperbanyak doa. Karena di dalam hadis dikatakan, salah satu di antara 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Makna dari hadis tersebut, ulama menjelaskan bahwa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, orang yang berpuasa doa-doanya akan diijabah. Bahkan bukan hanya itu saja, ketika berbuka puasa, doanya itu mustajab. Maka kita panjatkan doa ketika kita berbuka puasa. Maka di bulan Ramadan ini kita senantiasa memperbanyak zikir, istighfar, dan memanjatkan doa kepada Allah. Karena ini adalah cara seorang hamba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini lebih bermakna, tidak berlalu begitu saja, melainkan kita benar-benar menjadi seorang hamba yang beruntung, seorang hamba yang mulia, karena kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah 4 amalan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.